kajian-kajian atau ta'lim maksud dan tujuan ingin pertemuan lagi bersama Sang Khalik yang selama ini lama terpisahkan oleh iblis atau oleh hawa nafsu yang selalu berperan di dalam hati. Maka dengan adanya kajian, alhamdulillah kita bersilaturahmi. Semoga barokah daripada kajian, daripada hasil berkah silaturahmi, semoga Allah memudahkan dan melancarkan dengan segala apapun maupun urusan dunia ataupun akhirat, insyaallah. Insyaallah dina malam ini kajian membuka daripada rohani batin atau akan membuka talbisul iblis. Selalu di manakah iblis menjadi pakaiannya? Iblis di manakah dipakainya? Atau memakai iblis orang yang seperti apa? Dan wajahnya, baju iblis itu bagaimana sih sebenarnya di sisi Allah? Karena kalau tingkatan yang selalu bersaing dengan Allah, yang berani menantang Allah, itu hawa nafsu. Yang diperankan oleh iblis. Maka dina malam ini kita harus mengenal ruhaniyah kita. Apakah ruhaniyah kita hamba Allah atau hamba iblis atau hamba setan atau hamba jin? Perkara yang tidak kelihatan itu bisa juga jadi hamba makhluk. Maka sampai kapan engkau menjadi hamba makhluk? Sampai kapan? Manusia syariat tak pernah berhenti jadi hambanya hawa nafsu. Maka taatilah Allah yang ada di antara ruhaniyah sama makhluk. Jangan sampai badan kita semacam satu sangkar tanpa burung. Sedangkan besok atau lusa Allah akan memanggil lagi
yang percikan-percikan ruhaniah yang ada di dalam tubuh ini, percikan-percikan ruhnya Allah akan dikembalikan lagi. Kalau keadaan kita masih keadaan menyembah selain daripada Allah, maka ruhaniah kita itulah punya gelar jadi hamba-hamba makhluk. Ternyata jadilah hamba-hamba makhluk, sedangkan Allah itu tidak melihat daripada makhluk, karena makhluk ini mempunyai sifat la haula wala quwata illa billah. Nah, dianggap nage cek Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani mah orang bodoh yang orang jadi hamba makhluk. Nyata ketika manusia melakukan apapun kelakuannya di dunia ini, ruhaniahnya masih menyembah makhluk. Kenapa? Ketika jasmani berhadapan menghadap kiblat, masuk dalam sholat, ruhaniah kita berhadapan dengan selain Allah. Padahal ini wajahtu wajhiya lillahi. Menghadap kepada sang Dat atau pencipta. Hamba makhluknya yang seperti mana? Kadang-kadang kita berzikir, kadang kita melakukan tahajud, kadang-kadang kita melaksanakan mencari ekonomi, kadang-kadang kita berbuat baik atau sedekah. Ruhaniah itu tak pernah berhenti menghadap sesuatu. Itu masih belum dipakai oleh iblis, belum. Masih ada tingkatan lagi kalau jadi kelas ayeuna iblis. Masih ada tingkatan. Ini baru tingkatan secara dasar dinyatakan di alam kasab atau mukasabah atau rohani batin. Ketika Allah telah membukakan kepada kita, kita sering sadar atau gak sadar. Kadang-kadang manusia kalau sudah paham, kadang sadar, kadang enggak. Bila mana sadar, bila mana enggak, manusia ini masih utuh. Tapi kalau manusia syariat, sadarna baru nyampe, belum nyampe di alam kasab, belum musyahadah, belum. Alam syariat bila mana manusia masih keneh pakaian syariat dohirna dan batina,
maka disitulah manusia masih keadaan kadang sadar, kadang enggak sadar pun masih kepada nama, masih pun sadarna kepada sifat Allah, sadar. Jadi orang syariat itu bersadarnya baru sampai titik terakhirnya orang syariat nih. Orang syariat titik terakhirnya, maka itulah manusia yang suka rajin sholat, suka rajin ngaji, suka rajin sedekah, suka rajin berbuat baik, pokoknya nama nilai plus di si syariat. Maka kesadarannya nyampenya baru nyampe muhadoroh, atau bukan kepada dan, tapi nyampenya masih baru nama atau sifat atau aku baru sih. Maka setiap di situ ada kebaikan. Kalau dilihat dari segi orang yang plus itu kadang-kadang ada di kiai, kadang-kadang ada di ustadz, kadang-kadang di pewirid, masih di situ. Nah, itulah baju-bajunya, baju iblis. Itu talbisul iblis. Pakaian-pakaian iblis, karena di dalamnya ketika dia melakukan kebaikan masih sesat ruhania. Komo lamun wae masih belum paham. Itulah pakaian iblis. Iblis masuk di situ. Talbisu baju. Masya Allah, perih kaki kiai kiai mana tuh. Contoh dohir jalma ahli hadis lah, contoh dohir nah heula we. Kadang-kadang jalmi itu rame dan rame mengumpulkan hadis, mana hadis sahih, mana hadis yang doib. Awas di sini, ini pakaian iblis nih. Kita harus paham. Manusia akan bila mana manusia syariat akan sibuk, dan sibuk bukan beramal, bukan, tapi sibuk mencari hadis sahih, sibuk mencari hadis doib, dan sibuk mencari sanad dan sanad untuk dikumpulkan kepada berhujah kepada orang itu. Bahkan berhujah. Jadi sibuk dan lain, sibuk beramal, lupa diri. Seharusnya Quran itu bukan cuma dibaca. Hadis itu bukan hanya buat jang hujah, karena terus mencari hadis dalil itu, ya Allah. Nah, di situ iblis masuk. Bila mana ruhana, karena pengamalan tidak ada, tapi jang hujah mah secara di dunia batur akan kalah dengan ini hadis dalil doib, misalkan ini hadis sahih, padahal ruhaniah ada di situ, kebanggaan dalam hati dipakai usaha. Nah iya, insyaallah. Bisakah termasuk kita? Tanya. Akan ada jawaban dalam hati? Ada. Gak ada jawaban di situ. Berarti
itu hamba penyembahan. Bener, teu bohong. Nyatalah fathu roban, membuka khairi, membuka rohani bah. Padahal kalau dilihat dari segi kita bukan berapa 1 tahun 2 tahun melakukan ngaji, ketika dek mengkaja talbisul iblis, ya inilah yang pak badan ini. Kalau kita iblis, kelas iblis. Nah, orang kadang-kadang kelas iblis yang bagaimana? Ya, aing ngaran nu kitu nu kieu mah eta mah lain iblis bajuna ge lain. Can jin-jin acan ba. Masih leuheung meureun lamun make masih jin ceuk peribahasa nu opat. Jin korin jaba, jin saka, jin jabur, jin ifrit. Meureun masih kena eta masih leuheung kadang-kadang salat. Komola betul salat pisan, suraung gitu. Yang mengikuti dengan seperti itu, itulah hewaniahnya. Karena nafsu nak berarti orang itu akan dikatakan insya Allah itu hewan. Karena dia mah karena hewan itu tidak diberi akal, cuma diberi hawa. Bila mana manusia yang terus mengikuti dengan hawa nafsu, itulah nafsu hewaniah. Tak jelas dina Al-Quran, ulaika kal an'ami balhum adol. Bila mana manusia kalau sudah merajalela leuwih jahat tinimbang hewan. Karena dia manu hirupna cuma hawa nafsu, ruhna mati, diikuti hawa nafsu. Can asup karena kajian seperti itu. Masih leuheung jin wa maholaktul jinna wal insa tingkatkeun kana hate setan. Itulah. Wala taqraba hadhihi sajarata fatakunana minad dhalim. Cek Gusti Allah ulah ngadeketkan, jangankan makan, ngadeketkan karena pohon basyariah, pohon kehidupan, dolim ngadeket. Encan makan itu Nabi Adam can cerita deh. Cek Allah diceritakan wala taqrabah, ulah ngadeketkan karena pohon basyari, atarapi pohon hud. Dolim panari urang mah can bisa masih keneh nu jauh ge di tangan kajian teh ditajong paling penting balik jam sabaraha ge karena terlalu ngadeketkeun kana pohon basyari hawa. Sibuk teu yakin. Kadang-kadang ada orang ngaji terus ngaji tiap minggu terus ngaji, tidak ada pengamalan di rumah. Berarti kita sibuk, maaf, kita kokak lain deket jauh tapi datang ke dia cuma kur ngadekeun ngaji diamalkeun kagak. Berarti sibuk dan sibuk ternyata tidak diamali. Ai umur ngurangan teu. Ngurangan amalkan. Ketika kita dapat ilmu dari Allah lewat MBK, dapat ilmu lewat Allah lewat mulut ini, terus ada pengamalan tak pernah berhenti, kita tak sibuk untuk seana-seani seitu, tapi sibuk pengamalan, sibuk mencari pengamalan, ilmu amal istiqomah, ilmu loba amal kagak apalagi istiqomah.
tak bakal menolong kau walaupun ilmu bahasa kata marifat tidak diamalin, akan jadi hijab lagi. Manakah rekti mana bisa ketemu dengan cahaya Allah, rekti mana bisa bertemu dengan Allah, karena kita dihalangi oleh nurullah, cahaya Allah. Manakah cahaya Allah yang sebenarnya? Cahaya Allah yang sebenar adalah dari urusan dunia, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Inilah cahaya-cahaya Allah, itu adalah langit dan bumi beserta isi-isinya. Rek di mana bisa kelihatan karena hijabnya sangat tebal. Contoh logika listrik, katingal itu listrikna gak bakalan kelihatan karena ada cahaya. Matahari pun kelihatan gak kelihatan kena ada cahaya. Tapi ketika manusia dibukakan, cahaya ditidakadakan. Inilah tidak adakan diri kita, tidak adakan harta diri kita, yang ada hanya kewujudan Gusti Allah. Itulah yang di dalam ini wajah tu wajhiyah. Berarti ruhaniyah itu menghadap, bukan lagi menghadap kepada sifat, bukan lagi menghadap kepada nama, bukan, tapi menghadap kepada yang punya sifat, yang punya nama. Ini dicontohkan, wala tastaru bi ayati samanang qalilah. Dicontohkan innallaha la yastahi ayadriba masalam mabaudatang pama fauq. Sampai kapan jualan agamamu dijual? Sampai kapan amalmu dijual? Matak dicontohkeuna Kangjeng Rasul itu ahli tijaroh. Kangjeng Rasul itu tukang icalan. Kunaon Kangjeng Rasul mungkin tukang icalan? Jangan sampai ayeuna ibadah orang dipakai jualan ka Gusti. Ngaji dijualkan karena urusan nafsu, maca sholawat dijurukan atanapi dijual karena makhluk. Terus tak pernah maca sholawat dijual hayang karena syafaat, ngaji dijual karena ganjaran. Terus berhentilah daripada itu. Aktifkan dalam hati dzikir sirul asrar. Ialah manusia tak disadari. Dunia cari sebagai jembatan. Kemanapun kita pergi harus sertakan dzikir sirul. Ini ahli hadis loh. Padahal hadis daripada Kangjeng Rasul harus diamalkan. Ahli qori lain menyinggung kepada ahli qori karena di dalam syariat mah bagus, tahfidz bagus, tidak salah. Gak bakalan ketemu ada kesalahan, ada benernya. Ya walaupun kelihatan kita ngaji kurang itu sebab. Karena kebanyakan kalau secara fisik dohir tahfidz Al-Quran bagus. Benar kan? Benar. Manusia tukang qori terus nu diteangan teh
lagam dan suara supaya naon mardu. Di sisi lain supaya merdu ada MOU, coba di dalamnya ada naon hayang laku raja mon. Matak labun geus mawa tikir sirul asror diperbaiki daripada syariat itu lebih baik. Syariatullah tarekatuh. Jadi manusia sibuk mencari makhraj dan tajwid, lain pengamalan. Silahkan ketika sudah memahami daripada amal, memahami daripada tajwid, memahami daripada makhraj, memahami daripada murotal, silahkan diperbaiki seperti biasa, tapi jangan berhenti di situ. Karena bila mana orang yang memperbaiki itu ada MOU, can waka asup kana duit, hayang disebutkan kori. Tukang kori karena suaranya mardu. Bener gak? Nyata. Wujudkah? Lain bohong, wujud lain bayang. Kasinggungkah seperti itu? Seandainya orang seperti itu ya pasti merasakan kasih. Tapi bila mana orang yang tak seperti itu nggak bakalan kasinggung. Ini iblis deh. Nu make teh iblis ieu nya, awas. Ieu ngaji talbisul iblis. Kelas. Iblis teh masuk di situ. Maca sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Suara dinikmati. Sekalipun kita melakukan tawasul dan dinikmati suara dimerdukan, maka kita harus paham juga. Jangan sampai kita menyembah selain Allah. Contoh maca sholawat. Kalau kita sholawat terus mengharap syafaat pada Kangjeng Rasul, sedangkan Kangjeng Rasul dina surat Al-Kahfi, kul innama ana basyarum mislukum. Lillahi dan kemarin itu tentang masalah syafaat itu dijelaskan kan. Ruhaniyah kita, ya Allah, beratkah? Yakin berat. Matak disebutkan nama iblis, ya Allah. Di dunia itu pernah kecuali kiamat iblis kakarak berhenti. Sebenarnya nama lamun bahasa cerita hakikat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Apa hadis eta Qur'ana? Teu sapati-pati Allah menciptakan manusia jeung makhluk kecuali titah menyembah. Pahami ini. Didinya teu wa ma khalaqtul syaiton wa ma khalaqtul iblis, tidak. Tapi wa ma khalaqtul jinna. Berarti itu surat Al-Kahfi geus ngajelaskeun setan iblis dari bangsa jin. Titah menyembah ke Allah. Manusia jeung jin titah menyembah. Coba
Ari manusia, ari jin mah titah menyembah ka Allah nate